Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang penerapan persamaan Schrödinger pada osilator harmonik sederhana atau OHS. Kita akan tinjau osilator harmonik sederhana yang berupa benda bermassa M yang diikat pada sebuah bekas dengan tetapan gas K, sehingga mengalami gaya F sama dengan minus Kx, dengan X itu perpindahan benda dari keadaan setimbang. Jadi osilator harmonik ini kan kita sudah sering membahasnya di klasik ya, di mekanika gitu. Jadi ceritanya ada pegas, kemudian di ujungnya itu biasanya ya, ini yang digambarkan, biasanya kita punya pegas, kemudian pegasnya itu dihubungkan pada sebuah massa ya, misalnya balok di sini, sehingga baloknya itu akan, pegasnya ini ya, ini akan cenderung ke bawah ya. Jadi misalkan pegasnya itu awalnya panjangnya itu L ya, kemudian karena dikasih beban ya, dikasih beban balok sebesar massa M, maka akan mengalami pertambahan panjang ya, akan semakin panjang kayak mulur kayak gitu toh ya. Jadi ini kalau kita tinjau sistemnya ya, terdapat gaya berat ke bawah sebesar mg, kemudian ada gaya gaya pemulihnya ya. Jadi ada gaya pemulihnya itu adalah minus Kx. Nah, ini kalau semisal benda yang kita tinjau adalah benda klasik. Jadi kalau dalam klasik, maka analisanya kita bisa menggunakan hukum Newton yang kedua ya, sigma F sama dengan M kali A. Kemudian A-nya bisa kita jabarkan menjadi sigma F sama dengan M D 2X, D pangkat 2X, dt kuadrat. Dengan gaya pemulihnya F yang ada di sini itu adalah minus Kx. Jadi minus Kx sama dengan M D kuadrat X dt kuadrat. Kemudian ini pindah ruas ya, dipindah ruas sehingga kita punya M kuadrat X per dt kuadrat plus Kx. Kemudian ini persamaan ini kita bagi dengan M, sehingga kita punya d kuadrat X per dt kuadrat plus K per Mx. Kita dapatkan persamaan diferensial orde 2, d kuadrat X per dt kuadrat plus K per Mx. Kemudian dengan frekuensi ya, kita dengan frekuensi itu omega 0-nya sama dengan akar K per M, dan periodenya itu 2pi akar M per K, maka persamaan C3 ini bisa kita tuliskan menjadi d kuadrat X per dt kuadrat. Jadi karena akar M K per M itu adalah omega 0, maka K per M itu adalah omega kuadrat ya, atau ini nggak usah dikasih 0 juga nggak apa-apa ya. Jadi kita dapatkan persamaan diferensial orde 2 d kuadrat X per dt kuadrat plus omega kuadrat X sama dengan 0. Nah, bentuk dari solusi persamaan diferensial semacam ini adalah fungsi sinus kosinus. Misalkan kita ambil solusinya xt sama dengan A0 sin omega t ya, jadi xt sama dengan A0 sin omega t. Jadi kalau semisal Anda bertanya kenapa solusinya semacam ini ada di matfis berapa ya, matfis 1 ya, ada di matfis 1. Ini bisa dibuktikan. Jadi kita langsung pakai saja, atau kalau semisal Anda mau membuktikannya, biasanya kan kita mencari penyelesaian dari persamaan ini, atau kalau semisal sudah diketahui solusinya, ya solusinya untuk kita tinggal masukkan saja ya solusinya ke dalam sini. Nah, nanti untuk membuktikannya ya, jadi kita buktikan dengan cara terbalik. Biasanya yang kita lakukan adalah mencari solusi dari persamaan ini. Nah, sekarang karena kita sudah tahu solusinya ya, kemudian kalau semisal Anda ingin membuktikannya ya tinggal solusinya dimasukkan ke dalam persamaan ini. Jadi X-nya kalau kita masukkan ke dalam sini, misalkan X-nya kan ini berarti kita ganti dengan A0 sin omega t. Kita turunkan 2 kali. Kemudian X yang ada di sini kita juga ganti dengan A0 sin omega t. Maka nanti persis akan diperoleh ya
akan diperoleh solusi yang sama dengan 0. Begitu. Ya. Kemudian, bagaimana dinamika osilator harmonik ini jika digambarkan melalui persamaan Schrödinger? Jadi kalau semisal ini benda yang kita tinjau ini kan misalnya kan dia adalah sebuah balok. Kalau balok di sini kan berarti bendanya klasik. Nah, bagaimana kalau semisal yang kita tinjau itu adalah benda kuantum, partikel kuantum, misalkan gambarannya berarti partikel kuantum itu juga bisa dipasang pegas, ya nggak begitu ya. Jadi contoh gambarannya misalkan ketika kita membahas tentang radiasi benda hitam, masih ingat ya, jadi ketika foton menabrak atom yang ada di dinding, atomnya itu kan akan bergetar. Nah, atom di sini kan kita dekati sebagai partikel kuantum ya. Nah, bergetarnya atom ini kan mirip seperti osilator harmonik ya, jadi dia kan bergetar. Ini kan mirip sekali dengan osilator kan. Nah, gambarannya seperti itu. Jadi ini kita melakukan pendekatan secara klasik untuk memancing imajinasi kita itu ya. Jadi kalau semisal kita punya pegas, kemudian kita pasang suatu beban, maka persamaan gerak dari pegas itu menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita ganti bukan lagi partikel klasik tetapi partikel kuantum. Contohnya misalnya atom yang bergetar gitu ya. Nah, kalau semisal seperti itu kita kalau klasik itu kita menggunakan hukum Newton, maka yang perlu kita ketahui adalah gayanya. Nah, kalau semisal kita ingin menggambarkan partikel kuantum melalui persamaan Schrödinger, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah potensialnya. Kalau semisal kita sudah tahu F-nya itu sama dengan minus Kx, ya, dengan F itu sama dengan minus dV per dx, maka dari sini kita bisa mencari potensialnya. Berarti potensialnya dengan cara mengintegralkannya. Integral dV sama dengan minus F dx, ya. Kemudian F-nya di sini kita ganti dengan minus Kx. Berarti di sini minus kan jadinya plus, diintegralkan terhadap X. Berarti kita punya setengah Kx kuadrat. Berarti V-nya sama dengan setengah Kx kuadrat. Nah, persamaan V ini kita masukkan ke dalam persamaan Schrödinger. Persamaan Schrödinger itu minus H bar kuadrat per 2M D kuadrat C per DX kuadrat plus VC sama dengan EC. Nah, persamaan C titik 7 itu akan berubah menjadi seperti ini ya. Jadi ini V-nya dimasukkan, maka berubah menjadi seperti ini. Jadi persamaannya berubah menjadi seperti ini ya. Kemudian jadi sekarang kita akan mencari solusi dari persamaan Schrödinger ini. Solusi dari persamaan ini. Jadi untuk mencari solusi itu kan tadi seperti yang sudah saya sampaikan, ada dua macam cara. Yang pertama, kita cari solusinya persamaan ini dengan mencari solusi sebenarnya ya, atau kita bisa menebak solusinya, kemudian solusinya kita masukkan ke dalam C ini. Nah, sekarang yang akan kita lakukan, kita akan mencoba menebak solusinya. Jadi kita tebak, oh solusinya seperti ini, kemudian C-nya kita masukkan ke dalam sini. Jadi di persamaan C8 itu menggambarkan persamaan Schrödinger untuk osilator harmonik sederhana. Nah, langkah selanjutnya kita mengotak-atik persamaan tersebut agar memperoleh solusi. Tetapi untuk kali ini kita balik caranya ya. Kita menebak solusinya dan kita cocokkan apakah solusinya itu sesuai atau tidak. Nah, kita coba solusinya berupa fungsi eksponensial. C sama dengan A eksponensial minus AX kuadrat. Jadi untuk persamaan diferensial order 2 semacam ini, solusinya itu biasanya berupa fungsi sinus kosinus atau bisa juga berupa fungsi eksponensial. Nah, kita coba tebak ya. Jadi kita tebak-tebakan, tapi kan nebaknya itu nggak sembarangan fungsi ya. Jadi nebak solusinya yang bisa kita tebak, yang bisa kita gunakan adalah kalau bukan fungsi sinus kosinus berarti fungsi eksponensial. Jadi kita nebaknya nggak asal-asalan ya. Kita tebak solusinya berupa C sama dengan A eksponensial minus AX kuadrat. Nah, dengan A besar A kecil itu adalah konstanta. Ingat solusi ini untuk keadaan dasar ya dan belum
lengkap. Jadi harus dicari nilai A dan A besar. Jadi yang kita bahas di sini tidak sampai lengkap semuanya kita cari solusi lengkapnya, karena nanti bisa untuk persamaan Schrödinger sendiri nanti masuk ke mata kuliah fisika kuantum ya. Nanti di fisika kuantum akan lebih dalam mempelajari tentang mekanika gelombang ya, menggunakan persamaan Schrödinger. Kalau di fisika modern paling nggak kita sudah kenal gitu saja ya. Nah, solusinya kita masukkan ke dalam persamaan C8. Jadi kan kita punya C, ini kan di sini kan ada D kuadrat C per DX kuadrat. Kalau semisal C-nya itu kita ganti menjadi A eksponensial minus AX kuadrat, berarti yang kita carikan turunan keduanya, berarti C ini kita turunkan terhadap X. Jadi D A eksponensial minus AX kuadrat diturunkan terhadap X. Turunannya adalah turunan yang ada di argumen minus AX kuadrat, itu turunan terhadap X-nya adalah minus 2AX. Kemudian eksponensial minus AX kuadrat. Ini turunan pertamanya. Nah, yang kita carikan turunan kedua. Jadi ini kita turunkan lagi terhadap X. Jadi D kuadrat C per DX kuadrat itu sama dengan D minus 2A X ya, eksponensial minus AX kuadrat per DX. Di sini yang mengandung konstanta bisa kita keluarkan sebenarnya. Di sini ada minus 2 AAA ya. Kemudian di sini ada X eksponensial minus AX. Berarti ini kita bisa menggunakan trik U aksen V plus U V aksen ya, karena ada dua fungsi ya. Di sini berarti ini adalah U-nya ya, X-nya itu sama dengan U, kemudian eksponensial ini adalah V-nya. Jadi kita bisa pakai trik U aksen V plus U V aksen. Ini minus 2 AAA U aksen itu berarti X diturunkan terhadap X, hasilnya 1. U aksen V, V-nya berarti eksponensial minus AX, berarti suku pertamanya minus 2A besar A eksponensial minus AX kuadrat, ditambah dengan U V aksen. Jadi ditambah dengan A minus 2AA ya, AAX ya, U V aksen. V aksennya berarti ini eksponensial minus AX kuadrat diturunkan terhadap X. Kalau kita turunkan terhadap X, maka kita punya minus 2AX ya, minus 2AX. Jadi kan minus 2AX dikalikan dengan minus 2AX, berarti kita punya minus 2AX kuadrat. Jelas ya. Jadi di sini kan kita punya minus 2A besar A kecil X. Kemudian turunan eksponensial minus AX kuadrat adalah minus 2AX. Eksponensial minus AX kuadrat. Jadi minus 2AX nya itu 2 kali ya, pangkat 2. Nah, ini bisa kita keluarkan ya, bisa kita kelompokkan eksponensialnya, sehingga kita punya di sini minus 2A kecil ditambah dengan, ini kan berarti 4 ya, 4A kuadrat X kuadrat. A eksponensial minus AX kuadrat. Kita punya persamaan C10. Jadi persamaan Schrödinger untuk osilator harmoni itu minus H bar kuadrat per 2M D kuadrat C per DX kuadrat ditambah dengan setengah KX kuadrat C sama dengan EC. Kemudian D kuadrat C per DX kuadratnya kita ganti dengan tadi yang sudah kita cari ya, minus 2A plus 4A kuadrat X kuadrat A eksponensial minus AX. Kemudian C yang ada di sini ya, C yang ada di sini kita ganti dengan A eksponensial minus AX kuadrat, sehingga persamaannya berubah menjadi seperti ini ya, persamaan C11. Kemudian persamaan C11 ini kan semuanya mengandung eksponensial minus AX kuadrat. Nah, ini kita bisa bagi ya untuk menyederhanakan ya. Jadi semuanya kita bagi dengan eksponensial AX kuadrat, sehingga kita punya minus H bar kuadrat per 2M dikalikan dengan minus 2A plus 4A kuadrat X kuadrat ditambah setengah KX kuadrat sama dengan E. Nah, ini kita distribusikan ya, berarti ini minus kita punya plus ya. Kemudian 2-nya bisa coret-coret ya, ini bisa coret-coret toh. Jadi kita punya H bar kuadrat A per 2M. Nah, ini harusnya M nya itu udah hilang ya, ini harusnya udah hilang. Kemudian yang ini
ditambah dengan 4A kuadrat X kuadrat H bar, ini minus ya berarti ya, per 2M. Nah ini duanya coret-coret ya, duanya coret-coret berarti yang di atas tinggal 2 ya kan, berarti tinggal 2 ditambah dengan setengah KX kuadrat sama dengan I ya, ini harusnya coret ini ya. Nah agar persamaan C12 itu berlaku bagi semua nilai X, maka triknya persamaan ini dipecah menjadi 2 ya, dipecah menjadi 2 bagian. Ini adalah E, kemudian yang ini sama dengan 0. Jadi kan persamaan ini harus sama dengan E, harus sama dengan E. Berarti solusinya ini kita tebak ya. Ini harusnya duanya hilang ya, mohon maaf. Jadi persamaan ini harus sama dengan E. Nah kita triknya berarti ini adalah E, kemudian yang ini 0, berarti kan E dikurangi dengan 0 kan hasilnya kan E gitu ya. Jadi H bar kuadrat per A, H bar kuadrat A per M itu sama dengan E. Dan minus 2A kuadrat H bar kuadrat X kuadrat per M plus setengah KX kuadrat itu sama dengan 0. Nah ini kalau semisal pindah ruas, kita pindah ruas berarti kita punya 2A kuadrat H bar kuadrat X kuadrat per M itu sama dengan setengah KX kuadrat. Kemudian duanya ini bisa ini ya, 2A kuadrat H bar kuadrat X-nya ya, X-nya bisa kita coret-coret. Di sini kita punya X kuadrat, sama-sama X kuadrat, kita coret. Kemudian dari sini kita bisa dapatkan A-nya itu sama dengan akar KM per H bar. Akar KM per H bar. Ini harusnya ada duanya ya. Harusnya ada duanya. Ini kan kalau semisal pindah ruas, A kuadrat itu sama dengan A kuadrat sama dengan setengah K M per 2 H bar kuadrat. Nah harusnya kan begini ya, ini duanya kan jadinya 4 ya, jadi A kuadrat itu sama dengan KM per 4 H bar kuadrat. Jadi A nya ini kan berarti diakarkan semua ya. Kalau diakarkan berarti A nya sama dengan akar KM per 4 diakarkan 4 H bar kuadrat diakarkan jadinya 2 H bar. Jadi A sama dengan akar KM per 2 H bar. Nah, kita punya persamaan C16. Kemudian nilai A ini kita substitusikan ke dalam persamaan. Jadi A ini kita substitusikan ke persamaan C14 ya. Ini kita substitusikan ke persamaan C14 sehingga kita peroleh energi osilator harmonis sederhana untuk keadaan dasar. Jadi E-nya itu sama dengan ya. Ini harusnya tidak ada duanya di sini ya. Jadi kan E sama dengan H bar kuadrat A per M. Nah, dengan A-nya itu sama dengan akar KM per 2 H bar. Berarti kita punya E sama dengan H bar kuadrat per M akar KM per 2 H bar. Atau bisa kita sederhanakan lagi, di sini kan ada M pangkat 1, ini M pangkat setengah. Jadi kita punya di sini M pangkat setengah ya. Jadi di sini tinggal M pangkat setengah, atau kalau semisal kita tuliskan menjadi H bar, ini H barnya kan pangkat 1, ini pangkat 2, berarti tinggal pangkat 1 di atas ya. H bar per 2 akar K per M. Jadi ini persamaan energi osilator harmoni untuk keadaan dasar. Atau bisa juga kita tuliskan dalam frekuensi klasik, karena kan tadi kan omega itu sama dengan akar K per M ya. Jadi kita bisa tuliskan E sama dengan setengah H bar omega 0. Jadi bentuk
Nah, bentuk solusi dari osilator harmonis yang lebih umum, kalau tadi itu kan solusi osilator harmonis untuk keadaan dasar. Nah, kalau untuk yang lebih umum itu biasanya dituliskan Cn sama dengan A Fnx eksponensial Ax kuadrat. Dengan Fn-nya itu adalah polinomial. Nah, energi osilator harmonis yang lebih umum itu adalah En sama dengan N plus setengah H bar omega 0. Dengan N-nya itu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, energi osilator harmonis ini terkuantisasi atau tertentu. Jadi kita lagi-lagi ketemu sama istilah terkuantisasi, tapi saya yakin Anda sudah paham maksud dari kuantisasi ya. Jadi energinya tertentu, nggak sembarangan energinya. Kalau untuk partikel klasik itu kan energinya kontinu, energinya itu rentangnya dari 0 sampai tak hingga dan bisa berapapun. Jadi kalau semisal kita tinjau, kita melempar suatu balok, kemudian energi kinetiknya adalah 3,8 joule gitu misalnya, atau 3,09991 joule. Itu kan bisa ya, energinya bisa berapapun, kontinu ya, rentangnya itu bisa berapapun. Tapi kalau misalnya yang kita tinjau adalah partikel kuantum, energinya itu nggak sembarangan, jadi energinya itu tertentu. Ketika N-nya itu sama dengan 0, maka E0-nya itu sama dengan setengah H bar omega. Nah, ketika N-nya itu 1 ya, E1-nya maka 3/2 H bar omega 0 atau 3 kali E0. Nah, ketika N-nya itu sama dengan 2, E2-nya itu 5 E0 dan seterusnya. Ini yang dinamakan energi terkuantisasi atau tertentu ya. Jadi energinya itu berlevel-level. Biasanya disebut sebagai level energi. Jadi misalkan E0 itu sama dengan setengah H bar omega 0. Misalnya energi pada keadaan dasar itu misalnya 50 gitu ya. Misalnya 50. Anggap saja ini kan analogi ya, 50. Maka energi pada keadaan N sama dengan 1 itu 3E0. Jadi energinya 150. Kemudian pada tingkat N sama dengan 2, energinya adalah 250. Jadi energi partikel kuantum itu enggak sembarangan. Ketika N-nya 0 itu energinya 50. Enggak mungkin energinya itu 49,8 atau 35. Itu enggak ada energi kuantum yang energinya segitu. Jadi energinya itu sudah tertentu. Kalau enggak 50 ya berarti 150, 250, kemudian 300 dan seterusnya. Kalau partikel klasik itu kan energi bisa sembarang, bisa berapapun. Tapi kalau untuk partikel kuantum itu energinya itu terkuantisasi, energinya tertentu atau berlevel-level. Jadi nggak sembarangan energinya. Jadi seperti ini ya. Jadi ini gambaran dari energi osilator harmonis. Jadi kalau semisal N-nya sama dengan 0 pada keadaan dasar, E-nya sama dengan sekian, jadi berlevel-level energinya ya. Energinya berlevel-level. Ya. Ini N0, N1, N2, N3. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari penerapan persamaan Schrödinger untuk osilator harmonis, persamaan Schrödingernya adalah minus H bar kuadrat per 2M D kuadrat C dx kuadrat plus setengah Kx kuadrat C yang sama dengan SC. Nah, yang kita pelajari ini itu untuk keadaan dasar. Nanti selanjutnya lebih lengkapnya akan Anda terima di mata kuliah fisika kuantum. Bahkan nanti untuk menyelesaikan persamaan Schrödinger untuk osilator harmonis diperkenalkan operator penaik dan penurun biasanya ya. Nah, solusi untuk persamaan Schrödinger pada keadaan dasar itu C-nya sama dengan A eksponensial minus Ax kuadrat. Solusi lengkapnya dengan A, jadi kalau nanti misalnya A-nya itu sama dengan akar Km per H bar, tadi itu ya, A-nya, ini 2 H bar ya, mohon maaf ya, 2 H bar, dan nilai A besarnya itu bisa diperoleh dengan syarat normalisasi. Jadi solusi sementaranya itu C sama dengan A eksponensial minus A-nya kan kita ganti menjadi ini ya, akar Km per 2 H bar X kuadrat. Nah, energi osilator harmonisnya S sama dengan setengah H bar omega 0. Nah, kalau persamaan Schrödinger untuk keadaan umum ya, solusinya ya, solusi persamaan Schrödinger untuk yang umum
untuk keadaan dasar, kemudian keadaan terkuantisasi 1, 2, 3 dan seterusnya. Solusinya berupa Cn itu sama dengan A Fn X eksponensial A X kuadrat. Dan energi osilator harmonis yang lebih umum itu dituliskan N plus setengah H bar omega 0 kuadrat.